Selamat sore Halo, Bapak Ibu selamat siang. semuanya, selamat datang di Belajar Tanpa Batas dengan belajar.id. Hari ini saya senang sekali temani rekan saya bersama Pak Gusman. Halo Pak Gusman. Halo Pak Steven, gimana kabarnya Oke, Bapak Ibu semuanya? baik ya. Gimana nih Bapak Ibu, boleh tulis di chat, saya pengen dengar suaranya ya Pak Gusman dari seluruh Indonesia. Siapa aja nih yang udah Nah, bergabung iya, dari tadi nih. Sambil kita mau kenalan juga ya Pak Gusman, nama saya betul. Steven. Saya Google Certified Trainer and Innovator dan Google Earth Education Expert. Pak Gusman, silahkan. Dan saya Gusman Adi, saya Google Certified Trainer dan juga Google Certified Innovator. Oke, Pak Steven, mungkin Iya. tanpa menunggu waktu lebih panjang lagi, kita bisa langsung masuk. Hari ini kita mau ngapain sih, Pak Steven? Iya, Oh, ya. sebelumnya kita mau kenalan dulu nih Pak Gusman, yang mau pastinya kita mau pastiin dulu Bapak Ibu nih kenal. Jadi kita inilah Revo, kita adalah partnernya Google for Education yang membantu hari ini Pak, kita akan sama-sama membantu Bapak Ibu belajar sama-sama untuk belajar di mana saja dengan akun belajar.id. Ya, silahkan nih Wah, Bapak Ibu yang baru hadir, langsung tulis di chat siapa yang udah semangat belajar di mana aja nih Pak Gusman. Ya, wah, karena belajar hari dari ini mana Pak, aja Pak Steven? betul, belajar di mana aja. Nah, ini bakal seru banget karena Bapak Ibu guru semua, akan sama-sama belajar banyak hal selama 4 hari ke depan nih Pak Gusman. Dan 4 hari ke depan ini Apa apa aja aja nih Pak itu Pak Gusman, boleh Steven? cerita nggak nih Pak? Ada banyak Oke, ya. dari mulai hari ini kita akan belajar untuk gimana caranya kita bisa belajar tanpa batas untuk semua, baik guru, murid, maupun pendidik di belajar.id. Dan besoknya lagi kita akan belajar membuat kelas interaktif. Nah, ini penting banget nih, sesi besok penting banget, sesi hari ini juga penting. Dan sesi tanggal 16, hari Rabunya itu kita akan berinteraksi dengan siswa, bagaimana kita berinteraksi dengan siswa dengan lebih efektif dan lebih menarik lagi selama PJJ ini dengan akun Belajar ID. Dan yang hari terakhir di 17 Desember itu kita mau ngapain nih Pak Steven? Nah, hari terakhir ini kita akan belajar bagaimana melakukan penilaian siswa dengan akun belajar.id. Jadi ternyata, Wah, kita ini kan baru kemarin Pak launching belajar ide akun belajar.id. Dan di sini kita akan sama-sama eksplorasi rahasia-rahasia, ternyata banyak banget loh hal-hal seru yang kita bisa lakukan dengan akun belajar.id ini. Jadi ini kita akan selama 4 hari ini kita akan langsung nih, betul-betul mengeksplorasi apa aja kelebihan-kelebihannya, ya. Tapi wah, sebelum kayaknya sebenarnya banyak yang saya baru udah tahu ada belajar.id nih Pak, saya lihat dari chat, banyak yang belum kenal dengan belajar.id. Nah, jadi kita akan sama-sama menggali ya, apa itu belajar.id, jangan khawatir Bapak Ibu yang baru pertama kali, ya. Kita sama-sama menggali, karena di hari ini kita akan ada sesi pembukaan, Pak Gusman, dan kita akan belajar sama-sama, apa sih akun belajar.id, jangan khawatir, Bapak Ibu semua nanti akan tahu gitu ya, apa sih akun belajar.id, kenapa harus akun belajar.id. Terus bagaimana memindahkan data, kita hanya akan belajar, mengelola data kita di akun belajar.id, dan yang paling penting juga nanti di akhir Pak Gusman akan ada daftar hadir loh nih Pak Gusman. Wah, Wah, jadi Bapak kalau Ibu, nggak salah dengar mhm, katanya ada sesuatu yang spesial nih Pak di daftar hadir terakhir nanti. nah itu dia Pak, akan ada banyak daftar hadir, jadi Bapak Ibu jangan sampai cuma nonton depannya aja ya, sampai harus selesai, sampai pukul setengah 6 sore. Ya, jadi kita akan berlangsung sampai pukul setengah 6 sore, dan daftar hadir akan diberikan di akhir acara. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Ya, kenapa hal penting nih Pak Gusman, kita akan lihat ya. Di hari ini Oke, akan ada kado untuk guru terpilih nih Pak Gusman. Jadi wah kado, saya suka banget kado. betul, Apa yang itu kadonya menghadiri Pak? betul Pak. Jadi untuk yang mengisi daftar hadir selama 4 kali ya, webinar, jadi 4 kali webinar loh, harus 4 kali. Dan harus isi 4 kali ya. Bapak Ibu nanti akan dipilih, kita akan lihat siapa nih yang paling semangat, antusias selama webinar ya dan mengisi terus. Kita akan pilih, Bapak Ibu yang terpilih akan dapat undangan persiapan sertifikasi pendidik Google nih. Waduh, luar biasa Wow, banget nggak sih? ini kan sertifikasi internasional ya Pak ya? Betul Pak Gusman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi Bapak Ibu, Bener. iya nanti kita akan kasih, tapi gimana nih Pak Gusman kalau mereka tiba-tiba, "Aduh Pak saya telat datang, baru datang." Sesi ini kira-kira bisa ditonton lagi nggak Pak Gusman? Nah, sesi ini masih bisa ditonton ulang Bapak Ibu. Jadi tenang aja bagi yang terlambat, Bapak Ibu masih bisa menonton kembali atau mungkin ada yang ketinggalan karena
terlalu cepat atau mungkin karena gangguan koneksi, Bapak Ibu bisa nonton ulang lagi bagian yang terputus tadi. Dan mungkin kalau Betul. misalnya ketika Bapak Ibu ada tampilan kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa meningkatkan resolusinya menjadi 720 biar nanti kelihatan lebih jelas lagi. Nah, Oke. Bapak Ibu jangan khawatir yang telat ngisi daftar hadir, kita akan buka sampai hari Kamis 17 Desember. Jadi yang telat pun nonton lagi, isi ya, sampai jadi Bapak Ibu bisa belajar banyak. Ya, nanti kan kami kasih di akhir ya link daftar hadirnya. Oke. Nah, ini kayaknya guru-guru udah pada nggak sabar nih Pak Gusman, udah pada kenalan, pengen tahu tadi udah kenal kita, udah kenal Bapak Gusman, udah kenal ngapain aja hari ini. Tapi mereka harus kenalan nih yang paling penting Pak, dengan akun pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu, Oke. kita akan tampilkan videonya Pak Gusman. Apa sih akun pembelajaran Oke. itu? Kita kenalan yuk sama akun Wah. pembelajaran. Silakan Pak Gusman. Wah, saya sudah gak sabar lagi Pak Steven. Yuk kita tonton bareng-bareng Bapak Ibu semuanya. Iya, seru. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik, mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan, kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa, kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Wah, Keren banget ya Pak banget ya, Steven Pak. ya. Wah, ini Saya udah nggak sabar nih. wah, ini yang saya lihat kita bisa benar-benar belajar ya dari manapun ya ini. Emang keren banget nih. Oke, Bener. mungkin kita bisa Nah, lanjutkan. Pak Steven, kalau nggak salah kita akan ada kata-kata dari Pak Kapus.
Pak Hasan. Nah, Mari ini kita panggil Pak Hasan Cabini. ini penting sekali nih. Hasan. Ya. Halo Pak Hasan. Halo, Selamat sore. sore semuanya. Mas Halo, Steven, selamat sore Pak Hasan. teman-teman semua. Ya, selamat sore. Nah, silahkan nih Pak Hasan, bisa langsung aja Pak memperkenalkan akun ini dan juga bisa membuka Pak selaku Bapak Hasan dari PLT Kapus Datin. Silahkan Pak Hasan. Baik, terima kasih Mas Steven dan Mas Gusman semua. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat buat semua saja, Bapak Ibu Guru, dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa menyelenggarakan awal dari sekian rangkaian acara webinar terkait dengan akun belajar.id yang beberapa waktu atau beberapa hari kemarin barusan di launching oleh Pak Sekjen gitu ya. Tentu ini sebuah angin segar. Ini sebuah angin segar buat dunia pendidikan kita, di mana Bapak Ibu Guru, kepala sekolah, operator, siswa hari ini semakin memiliki banyak sekali pilihan ragam teknologi yang bisa kita maksimalkan. Tentu situasi ini sangat kondusif saat kemudian kita bicara proses belajar mengajar selama ini yang kita laksanakan dari rumah. Kita sama-sama paham era pandemi COVID ini kan membuat semua aktivitas proses belajar mengajar kita laksanakan dari rumah, dan tentu kita membutuhkan sekian banyak tools alternatif yang bisa kita maksimalkan supaya proses-proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya, atas dasar itulah salah satunya bahwa kemudian akun belajar.id ini lahir dan kemudian kita harapkan bisa dimaksimalkan. Tentu hari ini saat kita bicara perkembangan teknologi, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, kita harapkan akun belajar.id ini nanti semakin memperkaya khazanah dari beberapa produk-produk teknologi yang selama ini sudah didevelop oleh Kemdikbud itu sendiri. Kita sama-sama tahu sebelumnya di Kemdikbud ada rumah belajar, misalnya ada suara edukasi, ada televisi edukasi, dan mungkin guru berbagi, dan sekian mungkin aktiviti-aktiviti yang lain yang tentu dengan kehadiran akun pembelajaran belajar.id ini yang memungkinkan terjadi proses optimalisasi dari sekian laman-laman yang sudah dikembangkan itu, kita harapkan menjadi sesuatu yang menyegarkan buat dunia pendidikan kita. Nah, kami berharap Bapak Ibu Guru semua yang hadir pada kesempatan virtual meeting kali ini via YouTube ataupun yang lain bisa mengoptimalkan semua perangkat, semua tools, semua fitur, semua menu yang nanti hadir atau yang akan diajarkan dalam beberapa hari ke depan selama rangkaian webinar ini untuk sekali lagi mendukung proses belajar mengajar dari rumah selama situasi pandemi COVID kali ini. Mas Menteri pernah menyampaikan berulang kali bahwa tentu teknologi yang sudah hadir karena sebagai dampak pandemi sehingga transformasi digital dalam dunia pendidikan maju sekian tahun itu menjadi sebuah keniscayaan, sehingga kita berharap dengan kehadiran akun belajar ini juga bisa tadi mempercepat proses transformasi digital yang berlangsung dalam dunia pendidikan kita. Saya sangat meyakini akun ini banyak sekali manfaatnya, karena di akun ini nanti Bapak Ibu Guru semua sama-sama bisa melihat ini memungkinkan terintegrasi dengan semua layanan platform-platform pendidikan yang lain. Di akun belajar.id di situ bisa dilihat ini bisa digunakan untuk mengakses rumah belajar, mengakses Google Classroom, mengakses Zenius, mengakses Zoom dan sekian laman-laman aplikasi yang lain, sehingga singkat kata singkat cerita kita memiliki sekian banyak opsi mana yang memungkinkan paling kita bisa pakai dalam proses belajar mengajar kita. Terima kasih buat teman-teman dari Revo ya, dari Revo yang nanti membantu memfasilitasi proses diskusi kali ini dalam rangkaian webinar kali ini. Nanti kalau saran saya kepada teman-teman fasilitator ini yang nanti akan hadir dan mengajar beberapa hari, jangan cepat-cepat ngajarnya Mas, takutnya gurunya terlambat kan gitu kan, takutnya nanti Bapak Ibu gurunya kan mengikuti secara serial, walaupun bisa ditonton ulang, nanti kebiasaan kita kalau misalnya kita memberikan pelatihan secara teknis atau secara virtual, betul-betul satu demi satu coba kita sajikan materi-materi tersebut, terus kemudian nanti ditunjukkan bagaimana secara visualisasi proses yang terjadi di dalamnya, dan nanti diberikan feedback.
Mungkin kalau Bapak Ibu guru nanti ada yang kurang jelas atau mungkin kurang bisa memahami substansi yang nanti akan diajarkan pada rangkaian webinar kali ini, bisa langsung komen di chat atau mungkin nanti bisa sampaikan ke narasumber langsung dalam beberapa diskusi misalnya atau tanya jawab, sehingga kita harapkan proses selama beberapa hari ke depan betul-betul efektif, tepat sasaran, secara substansi semuanya diberikan, dan yang paling penting saya pikir ini bisa kita optimal dan kita manfaatkan dan kita optimalkan di satuan pendidikan kita di mana kita masing-masing mengajar. Sekali lagi sukses buat rangkaian webinar kali ini. Kami dari Pusdatin selaku pihak yang diamanahi juga untuk mengelola akun pembelajaran kali ini, mensupport aktivitas ini, karena hari ini saat kita bicara teknologi tidak ada lain kecuali kita harus berkolaborasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Gusman dan Stephen, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rangkaian webinar ini secara resmi kita nyatakan mulai. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Hasan untuk pencerahannya. Selaku PLTK Pusdatin, makasih banyak ya Pak buat pencerahannya dan juga nasihatnya, sungguh sangat bermakna buat kami semua dan guru-guru di seluruh Indonesia nih inspirasinya. Terima kasih ya Pak, kami ucapkan untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih, silakan dilanjutkan ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya Pak Gusman. Tapi seperti yang tadi disampaikan, banyak banget sebenarnya fitur-fitur ya dari Pak Hasan tadi menyampaikan, wah seru sekali sebetulnya. Dan hari ini para guru akan sama-sama belajar kenapa sih harus belajar.id gitu ya, dan apa aja fitur-fiturnya nih Pak Gusman. Jadi mungkin saya mau bertanya nih Pak Gusman yang hari ini sedang hadir, teman-teman. Dari tadi kira-kira ada yang Bapak Ibu bisa tebak, boleh tulis di chat. Kenapa sih, apa fitur-fitur dari belajar.id? Kenapa pakai belajar.id? Ya, Bapak Ibu boleh tulis di chat supaya bisa dapat nih. Ya, karena kita mau seksinya interaktif ya Pak Gusman, nggak cuma satu arah. Betul. Kayak tadi kan Pak Hasan udah menjelaskan ya. Dan kita juga pas awal kita juga ada video tentang yang belajar ID ini. Buat apa sih belajar ID? Kayaknya yang fitur-fitur kerennya itu udah ditampilkan semua dan udah disampaikan oleh Pak Hasan ya Pak Stephen ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah ada di YouTube mungkin bisa langsung tulis komentarnya di live chat. Kira-kira fitur apa yang paling Bapak Ibu tunggu-tunggu? Dan kenapa kita harus pakai? Betul. Coba ditulis di chat sambil kita akan coba bahas satu-satu nih Pak ya. Mengapa harus belajar ide ini penting sekali sebelum kita masuk apa aja sih, kenapa? Jadi kenapa? Ya, satu hal yang saya mau ungkapkan nih Pak Gusman nih ya. Saya mau tanya nih Pak Gusman, kan Pak Gusman juga ngajar ya. Sambil tunggu teman-teman jawab nih ya. Kita pengen lihat sebenarnya kita mulai dari masalah dulu yang terjadi deh yang di lapangan nih kita lihat. Ya. Pernah nggak Pak Gusman mengalami ini Pak selama PJJ Pak? Artinya datanya itu hanya bisa diakses perangkat tertentu. Betul nggak Pak? Pak Gusman, apakah ada? Oke. Jadi Bapak Ibu deh saya tanya, ada nggak yang di sini mengalami keterbatasan? Ya, kenapa sih Bapak Ibu mengalami keterbatasan di mana data-datanya hanya? Ya, kenapa selama ini kita di pembelajaran jarak jauh ini Pak, data itu kan hanya bisa diakses di satu perangkat, betul nggak Pak? Ngalamin ya? Betul di laptop. Ya, tapi apa Pak kelemahannya Pak? Apa masalahnya Pak kalau disimpan di laptop terus Pak? Data-datanya itu. Nah, kalau masalah yang pertama adalah ketika misalnya kita sekarang kan kita PJJ ya. Kalau misalnya data kita di komputer sekolah dan sekarang kita belajar di rumah, otomatis kan kita kalau di rumah kan pakai komputer pribadi ya, laptop masing-masing ya. Otomatis akan ada banyak datanya yang nggak bisa kita bawa tuh Pak. Itu satu kendala pertama yang saya alami pribadi. Dan selain itu ketika saya mau bawa data dari sekolah, itu saya harus bawa hard disk yang besar atau saya harus bawa flash disk, kopi-kopi dan ya begitulah kalau misalnya komputer yang kita pakai saling di sharing kan serem juga ya Pak ya kalau kita pakai flash disk atau hard disk. Kira-kira gitu Pak. Akhirnya tuh banyak yang curhat memorinya jadi lemot karena kepenuhan data-datanya. Apalagi nih Bapak Ibu ya, masalah-masalah. Boleh curhat selama PJJ ini curhat ya. Dan yang kedua ini nih Pak, udah kita pindahin capek-capek, udah bawa dari rumah ya.
Apa nih Pak kira-kira? Ternyata Pernah nggak ngerasain ini Pak? Aduh, siapa Bapak Ibu yang pernah ngerasain seperti ini? Bapak Ibu boleh tulis di chat. Aduh, rasanya tuh gimana ya Pak kalau wah kehilangan data itu? Karena virus. wah, Pernah nggak nih Pak Gusman? rasanya saya pernah waktu itu data skripsi saya, Ya ampun, karena skripsi. waktu zaman saya skripsi dulu, saya masih belum ada laptop ataupun komputer, jadi saya harus bekerja di warnet. Dan Mhm, ketika sudah mendekati waktu deadline, dan ketika saya cek lagi, data saya hilang. Jadi betul. makalah saya hilang, skripsi saya hilang, Mhm. dan untungnya saya ketemu sama teman saya yang pakai Linux, dan beliau Aduh. bisa bantu saya. Oh ternyata datanya nggak hilang, oh datanya hanya disembunyikan. Untung semua datanya bisa Nah, kembali lagi. Kalau nggak, tuh wah banyak sudah nangis tanpa air mata itu Pak. betul. Ini udah banyak yang curhat, Pak. Dan saya rasa ini juga dampak-dampak yang aduh tulis nih Bapak Ibu yang frustasi, udah kena virus, udah gitu laptopnya siapa di sini yang laptop sama handphonenya penuh dengan, file PJJ nih, Pak. Waduh, kayaknya banyak Mhm. kan nih. Waduh, di sini banyak yang curhat nih. Banyak yang hilang datanya, ya ampun sedih banget ya. Data penting Oh, tuh sampai emotikonnya nangis semua tuh, ya. iya, Waduh, curhat semua tenang nih Bapak guru-guru Ibu. kita hari ini. Ternyata Nah, saya tidak sendirian ya. betul, aduh. Jangan khawatir Bapak Ibu nggak sendirian, banyak tuh yang ngalamin pengalaman yang serupa gitu ya. Rasanya mau memutar waktu katanya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu di lapangan yang membuat kenapa sih salah satunya ada akun belajar.id gitu ya, masalah-masalah ini. Nah, Pak Gusman, saya mau tanya nih, karena topik hari ini kan belajar tanpa batas ya. Pernah nggak Pak Gusman bayangin Pak, kita itu sekarang bisa loh membagikan file tanpa batas, tanpa khawatir kena virus, memorinya penuh, dan bisa diakses di mana aja. Gimana itu Ini Pak? mau nggak nih Pak? Gimana caranya? Wah, Kasih tahu dong. ini ternyata tuh ya, selama PJJ kalau Bapak Ibu selama ini, siapa yang mau tahu kalau selama ini tuh masalah-masalah tadi tuh harusnya nggak terjadi, karena sebenarnya kita bisa membagikan file tanpa batas. Nah ini yang tadi saya bilang Pak di judulnya. Wah keren banget ya Pak. Ya. Dan yang kedua Pak, coba dengan dapatkah Bapak Ibu bayangkan jika dengan akun itu Pak, Bapak itu mudah berinteraksi dengan siswa gitu ya. Bisa ngobrol, bisa chatting, bisa video call, dan yang paling penting apa Pak kira-kira? Gratis Pak, gratis Gratis loh Pak. lagi. Ini gratis Pak, jadi nggak ada biaya Wah, bulanan, nggak ada biaya yang gimana banget, itu mudah berinteraksi. Aduh, tuh banyak yang bilang, "Siapa yang pengen tahu nih? Tulis di chat, saya mau dong." Tuh pada nanya, "Gimana caranya?" Aduh, tuh. Dan ternyata Pak Gusman, Bapak Ibu bisa mhm. bayangkan, bayangan kalau selama PJJ ini, Bapak Ibu bisa kasih nilai itu cepet banget loh, ya. Dan otomatis, otentik, bermakna. Waduh, coba Pak Gusman bayangin kalau kebayang nggak sih Yang kalau yang otentik, bermakna, dan betul, penilaian yang otomatis itu, wah itu coba idaman banget itu. iya ya, dibayangkan dulu, dibayangkan Pak, kalau 3 hal ini bisa jadi kenyataan coba. Mudah Wah, ini bagikan pastinya hidup tugas, PJJ saya lebih indah Pak Steven. bener banget Pak, ya. Siapa yang mau nih Bapak Ibu pengen belajar ini, dan tadi masalah virus, masalah file yang numpuk, itu tuh hilang, ya. Dapatkah Bapak Ibu bayangkan, wah udah langsung penuh nih Pak, bagaimana caranya? Nah, ini nih Ayo penting dong Pak banget nih. Steven, kasih tahu dong Pak. Kita udah gak sabar lagi nih, saya juga pengen tahu nih. Gimana nih? Nah, dan itu kita bisa lakukan, ternyata ini semua bukan mimpi Pak, bukan masa depan lagi. Ini kita Hmm, bisa akses dengan fitur-fiturnya belajar.id yang memiliki hmm. fitur Google for Education, Pak. Jadi Wah, Google for Education ini menginspirasi pembelajaran kapan aja, di mana aja, Pak. Waduh, luar biasa wah, banget ya nih, Pak. Dan wah ini ini keren udah banget sih Pak. keren banget ya, Pak, ya. Jadi kalau ditanya belajar ini tuh ada sebuah perangkat yang membuat Anda tuh bisa Mhm, belajar di mana aja, ya. Jadi perangkat hmm. yang menginspirasi Bapak Ibu belajar di mana aja. Dan ada fitur classroom, ya, dan ada juga banyak banget. Dan kalau ditanya, inilah yang menjadi alasan kenapa pakai akun belajar.id, Pak. Coba Pak Gusman, apa aja sih Pak? Hmm. Saya mau tanya nih Pak Gusman, apa aja sih kelebihan-kelebihannya kenapa nih? Coba. Itu di situ tuh, Pak. Hmm. Pertama apa Pak Yang kira-kira? pertama,
Dengan belajar ide itu kita bisa dapat kuota tanpa batas. Kuota Jadi kita bisa apa, Pak? menyimpan kita bisa menyimpan banyak hal di akun kita. Wow, penyimpanannya tanpa batas ya, Pak? Jadi nggak dibatasin Betul lagi ya? sekali, Pak Steven. Hmm, Jadi kita nggak terbatas 1 tera, 2 tera. betul. Jadi kita udah unlimited lah ya Pak Steven ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, Hmm. Pak, unlimited tanpa batas. Dan ini yang paling dinantikannya juga, karena selama ini ada yang curhat nih, Pak, di chat, katanya Google Drive saya udah penuh personal. Nah, Pak Gusman, tahu nggak kalau Google Drive personal tuh ada kapasitasnya ya? Berapa ya, Pak, kira-kira? Betul sekali. Kalau Google Drive yang personal itu kita kapasitasnya cuma 15 giga Pak Steven. Ya ampun, Dan 15 giga. dan banyak dari teman-teman saya yang pakai Google Drive pribadinya itu untuk melakukan PJJ Pak Steven. Karena Waduh. mereka belum bisa dapat G Suite for Education-nya ini. Nah, sekarang dengan Wah. datangnya Belajar ID, kita sudah bisa membebaskan Google Drive personal kita yang penuh ini, Pak. Waduh, soalnya ini keren banget ya. Jadi Bapak Ibu tuh banyak yang bilang unlimited, serius Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa Iya, nyimpen file PJJ ya, mau presentasi apalagi biasanya paling gede apa aja tuh, Pak? File video apalagi Pak Video. kalau guru-guru? Terus Apalagi Pak? PowerPoint. PowerPoint apalagi? Iya, terus PDF. file-file presentasi siswa PDF. Aduh, mana cukup 15 giga gitu ya. Dan Google kasihnya langsung unlimited di akun belajar.id. Ya ampun, ini luar biasa banget. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau yang udah kepenuhan, banyak yang curhat ya, udah nggak usah pusing, ini unlimited, nggak usah beli apapun lagi, udah unlimited, dapat setiap. Dan ini kerennya Pak, akun ini dapat buat siapa aja sih Pak? Kira-kira tahu nggak Pak? Kalau dari videonya tadi sama kata Pak Hasan, ini yang akan mendapatkan adalah siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi istilahnya semua yang berhubungan dengan kependidikan itu bisa dapat loh Bapak Ibu. Keren banget ya. Keren banget ya, langsung nih Pak unlimited club semuanya. Jadi betul-betul unlimited. Nah ini, jadi ini ada yang curhat juga bahwa selama ini biasanya langsung ya, rekaman Google Meet, rekaman video call ya, bisa langsung disimpan. Ini bener banget, ya nggak usah khawatir. Betul banget. Aduh. Dan ini udah jadi teaser. Yang kedua apalagi nih Pak? Selain penyimpanannya nih. Yang kedua selain penyimpanannya itu fitur-fitur canggihnya itu Pak. Yang paling penting itu buat pembelajaran jarak jauh adalah kita harus bisa merekam dong videonya. Nah, bener banget. Di Google Belajar.id nanti ada fitur-fitur canggih dari Classroom, Google Drive yang lebih keren, Google Meet yang lebih keren. Waduh. Dan yang ketiga Pak, tadi juga ada apa nih Pak? Kata-kata kuncinya ketiga nih. Waduh. Satu kunci, kalau katanya satu akun untuk semua. Jadi ini semuanya bakal terintegrasi dan juga aman, Pak. Waduh, aman. Jadi nggak usah takut ya Pak, ada datanya hilang, nggak bisa kena virus nih Pak, yakin? Saya yakin tidak akan bisa kena virus. Waduh, udah unlimited, nggak bisa kena virus, aman, ya. Dan terintegrasi dengan tadi kata Pak Hasan juga banyak banget ya terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi, betul nggak Pak ya? Yang nanti akan betul, aplikasi-aplikasi Kemdikbud. Waduh, ini kayaknya harus banget punya nih Bapak Ibu. Waduh, kayaknya nih udah harus punya, wajib banget nih. Dan Bapak Ibu, dan ini Pak Gusman, mungkin banyak yang bertanya ya, apa perbedaannya dengan akun Gmail pribadi? Ya, tadi kita yang pertama udah bahas ya Pak, ada penyimpanannya tanpa batas Bapak Ibu di Google Drive. Betul. Sekali lagi penyimpanannya tanpa batas. Yang kedua apa nih Pak Gusman? Yang kedua, untuk yang Google Meet ini, kalau misalnya di akun Belajar ID, kita bisa menyimpan. Kan kebayang dong kalau PJJ tiba-tiba anaknya sakit, gak bisa datang. Terus kasihan banget kan gak bisa ngikutin pelajaran. Ketinggalan deh. Kalau misalnya kita pakai akun pribadi. Tapi kalau dengan akun Belajar ID ini, anak-anak, baik yang istilahnya terjadi gangguan koneksi ketika pembelajaran tersebut, mereka masih bisa belajar lagi bareng-bareng. Jadi mereka tidak ketinggalan Bapak Ibu. Nah, bener banget. Apa nih pasti? Jadi
yang ketiga ini lebih keren lagi, Pak. Selama ini kayaknya banyak guru-guru udah pakai Google Meet sama Google Classroom. Tapi di akun Belajar.id ini punya kecanggihan Bapak Ibu bisa mengimpor nilai dari Google Form. Wih, Siapa yang sering pakai Google Form nih, Bapak Ibu boleh tulis di chat ya. saya. Buat apa sih, Pak? Buat apa buat Google Form ini nih? Kalau di tempat saya itu, saya selalu kasihnya buat ujian, untuk kuis, Pak. Nah, buat kuis ya. Nah, nanti Bapak Ibu di akun Belajar bisa langsung impor nilainya ke dari Google Form ke Google Classroom. Dan juga, Pak, yang kerennya ada fitur-fitur seperti mode terkunci Chromebook, ada juga cek originalitas di Google Classroom. Aduh, ini luar biasa banget ya, Pak, ya. Wah, keren banget ya. Dan Google Meet-nya bisa Mas langsung rekam. Pak Steven, mode terkunci Chromebook itu apa ya? Nah, jadi kalau mode terkunci Chromebook ini memang dia fitur yang hanya ada di Belajar.id yang memang memampukan si guru itu kalau ngasih ujian, Pak, itu nanti akan bisa di-lock. Layar anak murid itu nggak bisa dibuka-buka untuk tab-tab yang lain. Tapi kita bahas di hari terakhir, Pak, membuat penilaian nanti. Waduh, buka sabar. Saya nggak mau kasih tahu dulu deh kalau sekarang. Ya, pasti pada penasaran nggak nih Bapak Ibu gali fiturnya. Makanya nih fitur-fitur ini akan kita jelasin secara bertahap ya, sampai hari Kamis. Ya, jangan sampai nih lupa nih Bapak Ibu. Ya, jadi harus terus datang ya Pak Gusman ya. Nah, betul. Oke. Nah, sekarang kayaknya udah jelas ya Pak, mengapanya itu udah dapat gambaran apa yang membuat Belajar.id ini spesial, Pak. Nah, kalau ditanya semua penggunaan Google Classroom ini semua udah ratusan juta, Pak, yang pakai udah 100 juta yang pakai Google Classroom sama G Suite for Education. Bayangin loh, Pak. Ini yang udah pakai di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu selain tadi bonus-bonusnya, Bapak Ibu ini sekarang akan bergabung dengan banyak sekali pendidik dari seluruh dunia yang menggunakan fasilitas yang bertingkat global, Bapak Ibu. Seru banget ya Pak Gusman ya. Pak Steven, berarti istilah katanya kita menggunakan peralatan yang sama dengan guru-guru di luar negeri ya? Iya, betul. Udah langsung internasional nih Bapak Ibu nih. Betul-betul fasilitasnya luar biasa sekali. Jadi hebat sekali nih Bapak Ibu bisa dapat semua siswa, semua guru ya Bapak Ibu bisa dapat. Dan itu yang kita sebut sebagai G Suite for Education, Bapak Ibu. Jadi G Suite for Education ini adalah perangkat yang memampukan dengan fitur-fitur yang tadi Bapak Ibu betul-betul bisa mengajar lebih produktif dan membuat pembelajaran yang interaktif Pak Gusman. Dan kalau Pak Gusman lihat fitur-fiturnya itu tadi ya Pak yang kita udah bahas. Sekali lagi buat Bapak Ibu guru, apa aja Pak kira-kira penyimpanannya? Tanpa batas. Yang kedua apalagi Pak? Bebas virus. Yang ketiga apa? Ada fitur ini AI-nya, ada AI-nya juga. Wah, nanti kita belajar besok ya. Dan yang terakhir apa Pak yang paling penting nih Pak? Keamanannya berlapis-lapis Pak. Betul. Kita nggak usah takut virus, nggak usah takut hilang data, semua nanti di backup di Google Drive semuanya. Aduh, keren banget ya Pak ya. Dan kalau saya simpulkan lagi, Bapak Ibu menggunakan perangkat ini digunakan sebanyak 140 juta pendidik dan siswa di seluruh dunia. Asik banget nggak nih Pak? Guru-guru Indonesia bisa dapat perangkat yang luar biasa ini di Belajar.id. Aduh, keren banget pasti. Berarti sekarang kita tinggal meningkatkan gurunya aja nih. Kan senjatanya udah sama nih. Tinggal gurunya aja nih. Betul Bapak Ibu guru. Karena ini saya mau ambil kutipan nih Pak dari Pak Nadiem, menteri kita yang Bapak Mas Menteri katanya ya, yang luar biasa sekali. Yang dia menyampaikan bahwa masa pandemi ini adalah kesempatan ya untuk melakukan lompatan. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang mau lompat sama-sama? Khususnya di bidang teknologi nih Bapak Ibu, boleh tulis nggak di chatnya? Sama-sama pengen lakukan lompatan. Karena yang penting tadi ya Pak Gusman, ya teknologi udah keren nih. Ya. Dan yang penting gimana nih Bapak Ibu merespon kekerenan ini nih? Mau nggak nih kita mau jadi keren juga sama-sama? Ya. Dan karena di Google Classroom nanti Bapak Ibu di Google, Bapak Ibu bisa menyimpan file termasuk rekaman pertemuan ya Pak. Terus bekerja lebih cepat. Waduh, ini harus banget ya Pak ya. Ini salah satu lompatan. Betul. Kita akan melakukan lompatannya makanya mulai sekarang belajar menyimpan file di Google Drive termasuk rekamannya. Jadi nggak berat-beratin laptop ya.
bisa kita akses lagi, bisa kita kelola, kita simpan, ya. Siapa nih yang mau lompat sama-sama nih ya? Pak Terus, Steven, mm, sebelum saya lanjut, kita ada testimoni nih dari Pak Denik. mm, Siswa saya ada yang dari luar negeri dan dia bercerita kemudahan dan keasikan belajar dengan Google Suite. Dan aduh, ketika saya ingin menggunakan di sini, ternyata baru tahu infonya kebanyakan info lebih lebih banyak di sini. betul banget ya. Wah, Dan mantap nih ini Pak Denik. jadi terjadi ya, Pak nggak Denik. hanya di luar negeri, sekarang udah di Indonesia, Bapak Ibu, semua fasilitas ini. Siapa yang mau lompat, cara lompatnya gimana? Kita harus belajar sama-sama nyimpen file-file kita Hmm, di Google Drive dengan penyimpanan tanpa batas. Sayang ya Pak, kalau nggak dipakai ya, betul nggak? betul, Betul sayang ya, banget. Kan tanpa kita batas soalnya ini. udah dikasih toolsnya, kita udah dikasih senjatanya. Kalau kita nggak pakai dengan baik itu sayang banget, Pak. Betul. Lompatan yang kedua Pak, dengan Google nanti Bapak Ibu belajar.id ini Bapak Ibu akan bekerja lebih cepat. Waduh, ya, berkolaborasi. Nah, dapetin data dengan cara mudah gitu ya, lebih cepat lagi, Pak. Dan lompatan yang ketiga ini penting banget, Pak. Saya rasa ini akan mengubahkan nanti kita belajar berkolaborasi, Pak. Nah, kenapa sih Pak penting kolaborasi itu, Pak? Nah, kalau menurut saya, zaman sekarang ini kolaborasi itu sangat lekat, sangat dekat sekali dengan kebudayaan kita, Pak. Gotong royong. Jadi Gotong royong. kolaborasi, betul. Kan kita dari kecil itu udah diajarin ya, kalau kita kerja bareng-bareng, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu semuanya akan lebih mudah dan lebih cepat selesai ya. Nah, ini terjadi di kolaborasi ini, Pak. Langsung dipakai ya. Jadi ini harus bisa dipakai, lompatannya harus bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu bisa Bapak Ibu nggak usah takut kalau ada yang bilang, wah Google nih kalau taruh di cloud aman nggak ya? Saya mau bilang Bapak Ibu pakai fasilitas yang dipercaya banyak perusahaan di seluruh dunia dan melindungi data dan privasi Bapak Ibu. Jadi jangan ada kekhawatiran Bapak Ibu kita tidak menjual atau tidak mengolah data untuk iklan atau apapun itu. Jadi Bapak Ibu percaya aja bahwa semua data-data Bapak Ibu aman. Ya, tidak kena virus dan semuanya. Aduh, keren banget ya, Pak. Dan saya mau kasih kutipan nih, Pak, sebelum kita mulai belajar nih, Pak. Ya, bahwa ini penting banget ya, Pak. Teknologi itu nggak pernah menggantikan guru yang hebat. Setuju nggak, Pak Gusman? Ya. Saya setuju banget, Pak. Betul ya. Secanggih-canggih pun Google tadi, Pak, nggak akan pernah gantiin Bapak Ibu guru. Tapi teknologi di tangan Bapak Ibu guru yang keren, yang hari ini hadir sekarang, akan menjadi transformasional. Siapa yang setuju boleh tulis di chat, Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi guru yang hebat nih? Gimana Pak Gusman? Pengen nggak jadi guru yang hebat nih, Bapak Ibu? Nah, ini banyak testimoni ya, Pak, sepertinya ya. Aduh, ada yang bikin buku, berkolaborasi, tidak perlu save. Kayaknya udah banyak nih yang kayaknya udah kasih teaser-teasernya nih ya. Aduh, seru banget ya. Oke, mantap sekali. Nah, ya, setuju banget ya semuanya Bapak Ibu pengen belajar menjadi guru yang hebat dengan akun belajar.id. Ya. Waduh, udah banyak yang kasih testimoni nih Pak ya, luar biasa sekali sejak pandemi langsung menggunakan Google Classroom. Oke, baik. Jadi kayaknya udah cukup ya Pak, udah saya sebutkan 1000 alasan ya dengan menggunakan belajar.id. Ya, siap nggak nih Bapak Ibu? Tinggal kita tanya nih, mau nggak sama-sama? Nah, kita langsung aja Pak membahas bagaimana kita ini udah keren banget ya. Pasti Bapak Ibu siapa yang nggak sabar langsung bisa mengaksesnya. Coba tulis di chat yang udah nggak sabar, yang belum dapat tulis di chatnya. Nah, kalau belum dapat langsung tulis di chatnya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu langsung Bapak Ibu akses portal pembelajarannya nih. Udah nggak pakai lama-lama lagi kita Pak. Langsung akses Bapak Ibu. Semua yang tadi saya sebutkan kekerenan itu udah ada di belajar.id. www.belajar.id. Silahkan Bapak Ibu kunjungi langsung ya. Jadi kalau tadi siapa yang belum dapat, oke, langsung tancap gas, langsung hari ini diakses websitenya karena di situ sudah ada Pak Gusman. Ini saya coba akan share screen-nya, lengkap banget cara-caranya buat Bapak Ibu mendapatkannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum dapat, siapa yang belum dapat nih? Ya. Masih ada yang belum dapat loh. Masih ada yang belum dapat. Waduh.
Nih, waduh banyak yang belum dapat jangan-jangan ya. Saya langsung kasih tahu aja cara dapatnya. Mau nggak nih Bapak Ibu? Nah, ini nih. Langsung di belajar.id, Bapak Ibu akan dapat tadi apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Bapak Ibu akan dapetin cara dapetinnya langsung nih. Jadi udah langsung Wah, Bapak gampang Ibu banget akan ya. dapetin. Iya, gampang banget. Cukup dengan langsung aja, Pak. Untuk Bapak Ibu guru, ya nanti kalau mau mendapatkannya Bapak Ibu harus udah ada petunjuknya dari operator, harus buka halaman apa, download aja akunnya, ini udah guru sama siswa udah langsung dapet, di-download tinggal Bapak Ibu bisa gunakan langsung. Ya, seperti Wah, itu. saya harus kontak operator saya sekarang. Iya. Coba sekarang siapa yang udah punya nomor kontak operator, langsung di WA, di Japri, langsung blast di WA grup seluruh WA grup keluarga, bukan keluarga, WA grup MGMP, WA grup semuanya, langsung di screenshot nih Pak, supaya dihubungin. Kayaknya semua operator di seluruh Indonesia harus langsung aktifin nih, ya. Coba siapa yang belum dapat nih? Aduh. Nah, kalau operatornya belum update, langsung nih Bapak Ibu, suruh nonton webinarnya, diulang lagi dari awal, terus bisa diaktifkan. Tuh, banyak yang komen, petunjuknya udah sangat mudah dan jelas, Pak. Ada video kalau kurang, langsung dapetin. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, update hari ini juga operatornya. Saya pengen supaya langsung diaktifin sekarang. WA langsung, Japri. Di grup semua operator deh kayaknya harus di-blast nih semuanya ya. Nah, ya. Kira-kira keren nggak nih Pak Gusman? Udah hubungin operator belum Pak Gusman? Udah langsung hubungin belum nih? Sudah. Lagi diproses Pak punya saya. Lagi diproses. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu langsung aja mengakses akun pembelajaran. Sudah ada langkah-langkahnya di belajar.id. Nah, tapi nggak berhenti di situ, Pak. Ini website belajar.id ini keren banget loh. Udah dikasih tahu, udah dikasih tuh caranya. Kita juga akan belajar. Terus kalau udah dapat akunnya gimana, Pak? Nah, yang kedua nih, Bapak Ibu udah belum mengaktifasi akunnya? Diaktifasi Pak Gusman. Caranya gimana sih Pak Gusman? Gimana, Pak? Nah, ini nih. Kita bisa lihat ya aktivasinya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membuka dulu namanya mail.google.com. Jadi dibuka dulu mail.google.com. Berarti kita Dibuka dulu Pak. Gmail biasa ya Pak ya? Betul. Mail.google.com. Coba sekarang diketikin dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan belum aktif nih. Udah dapat sih tapi belum aktif. Waduh. Diaktifin dulu Bapak Ibu, dibuka di mail kayak di Gmail biasa Pak, betul. Ya, kita tinggal aktifin. Udah ada petunjuknya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan username dan password dari semua dari yang sudah diberikan oleh operator. Ya, siapa yang belum nih diaktifasi nih? Ya. Ayo Bapak Ibu yang masih belum aktifasi, cepetan diaktifasi deh. Kalau yang masih belum dapat akunnya, boleh dikontak operatornya, minta operatornya update dulu, bisa di-download tuh CSV-nya. Betul. Ya. Nah, ini mungkin ada yang nanya langkah-langkahnya gimana nih Pak Gusman. Saya coba bukakan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana sih cara loginnya? Kebetulan Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan bagaimana cara aktivasinya di website. Nih sebentar ya Bapak Ibu biar tahu dengan jelas sampai bisa benar-benar nih Pak Gusman ya. Kalau udah dapat apa yang harus dilakukan nih? Nah, kita lihat ya. Sama-sama nih. Nah, di sini Bapak Ibu, kita punya portal. Kalau ini portalnya berbeda. Tadi kan portal aktivasinya. Sekarang kita akan kasih tahu ada portal namanya belajardimanassaja.id. Dicatat ya, tolong operator. Di chat tolong di chat. Saya ingatnya operator nih, kayaknya operator nama yang paling saya ingat hari ini soalnya. Jadi belajardimanassaja.id, Bapak Ibu akan belajar dari awal. Lengkap bagaimana cara menggunakannya. Nggak tanggung-tanggung Pak, 30 hari Pak kita buatin Pak. Cara belajarnya. Waduh, ini keren banget ya. Nah, udah lengkap tadi presentasi saya udah ada di situ. Jadi kalau ada nanya-nanya, gimana sih cara aktivasinya? Begini Bapak Ibu, tuh udah lengkap. Cuma 3 langkah. Coba Pak Gusman. Pertama apa tuh Pak? Pertama, kita buka emailnya. Betul. Yang kedua, kita tinggal accept aja. Tapi pastikan Bapak Ibu baca dulu ya. Budayakan membaca. Setelah kita baca dan kita accept, yang paling penting adalah kita akan mengganti passwordnya yang lama, yang bawaan, dengan passwordnya kita. Kenapa kita harus ganti Pak Stephen? Bukannya lebih gampang kita ingat.
Iya, nah ini pertanyaan bagus sekali nih Pak Gusman. Dalam mengaktifasi akun belajar.id ini, penting sekali kita harus bisa membuat password yang kuat Pak Gusman. Dengan minimal 8 karakter. Kenapa Pak? Karena kita pengen supaya Bapak Ibu, ini kan namanya akun belajar ya, fiturnya kan keren-keren Pak Gusman. Terus kalau sampai kita tidak menggunakannya dengan maksimal, atau tiba-tiba password itu mudah diambil orang lain, nanti bisa dipakai untuk hal-hal yang lain Pak. Ya karena tadi kan seperti yang kita tahu ya, fiturnya penyimpanan unlimited, betul ya Pak, tanpa batas. Nah, jangan sampai tuh Pak, akun yang tanpa batas itu dipakai orang lain Pak, bener nggak? Jangan sampai dipakai untuk orang lain untuk nyimpen-nyimpen hal-hal yang nggak baik gitu ya, atau bahkan akun ini bahkan ada juga saya pernah dapet kasus Pak, cerita udah dapat akunnya kan gratis, dijual lagi, ya ampun. Ya. Waduh. Aduh, itu Kelewatan kan itu Pak. kelewatan. Nah, itu makanya pentingnya Pak, kita harus punya password yang kuat, ya. Supaya kita nanti jangan sampai akun ini bocor ke mana-mana, ya. Terus sampai nanti di-spam orang, dikirim orang yang nggak baik. Nah, ini pada yang belum apa namanya, yang sudah aktifin Pak, coba ditanya nih siapa yang udah bikin password yang kuat. Kira-kira syarat password yang kuat ini apa aja sih Pak? Coba Pak, dibacakan tuh Pak. Untuk bikin password yang kuat, yang pertama pastikan Bapak Ibu menggunakan kombinasi huruf dan angka. Untuk hurufnya sendiri pastikan Bapak Ibu menggunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Dan kalau bisa Bapak Ibu menambahkan dengan simbol seperti keong, tanda seru, bintang, atau yang lainnya. Jadi ini akan membuat password yang sangat kuat sekali. Betul sekali. Bapak Ibu bisa juga membuat mengkombinasikan password dengan daripada bikin password yang terlalu rumit, Bapak Ibu juga bisa menggunakan password dengan sesuatu yang bisa Bapak Ibu ingat dengan mudah. Betul. Jangan terlalu ribet sampai nanti lupa sendiri ya Bapak Ibu ya passwordnya. Dan yang paling penting pasti apa Pak? Yang paling penting dari saya adalah jangan lupa passwordnya dicatat Bapak Ibu. Nah, itu penting banget. Jangan sampai nanti habis ini Pak, Bu, udah bikin capek-capek, aduh udah berpikir bersemedi passwordnya apa ya. Tiba-tiba, ya besoknya apa ya, lupa. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus catat nih. Ya, jadi yang terpenting itu Bapak Ibu. Yang udah aktifin, langsung nih. Langsung banget kalau udah aktifin, bikin passwordnya yang bagus, yang kuat. Ya, supaya Bapak Ibu bisa yang kuat ya. Nanti kalau lupa Bapak Ibu bisa tonton lagi videonya ya. Jadi udah ada cara-caranya juga. Nah, di sini kita udah siapin Bapak Ibu cara aktif. Kalau lupa Pak, aduh Pak masih bingung nih Pak. Gimana cara, nanti kita udah siapin videonya untuk Bapak Ibu bisa aktivasi ya akun pembelajarannya. Nanti bisa ditonton di Belajar di Mana Saja. Ya, Bapak Ibu. Gimana nih, udah pada dapet belum nih akun-akunnya nih? Jangan sampai masih bingung. Waduh, ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, mungkin pastikan file-file yang disimpan di akun Belajar.id ini adalah data-data yang digunakan untuk pembelajaran saja ya Bapak Ibu ya. Walaupun ini bisa unlimited, tapi pastikan Bapak Ibu menyimpan data-data untuk pembelajaran. Jangan sampai digunakan untuk menyimpan file-file yang tidak diperlukan untuk pembelajaran. Betul sekali. Nah, ini langkah pertama ya. Jadi aktivasi dulu nih. Sudah diaktifasi dengan password yang kuat Bapak Ibu? Ya, saya mau dengar suaranya mana guru-guru yang sudah aktivasi Bapak Ibu. Nah, ini masih ada yang bertanya-tanya, masih belum dapat akun, cara lupa. Ada yang masih lupa akunnya seperti apa. Itu jangan lupa dicatat ya. Bapak Ibu, kalau buat para operator yang baru datang nih Pak, sepertinya ada beberapa operator yang baru datang gitu ya. Nah, ini kayaknya operator harus tahu, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tadi udah pada penasaran, gimana ya? Gimana nih Pak? Saya pengen nih dapetin ya. Ini saya terakhir nih ngulang lagi. Bapak Ibu buka di belajar.id ya. Di situ udah ada panduan buat operator, bukan yang ini. Untuk operator buka halaman pd.datakemdikbud.go.id. Login aja, tinggal Bapak Ibu unduh. Nanti udah ada username-nya, udah ada akunnya, emailnya sama passwordnya udah ada. Kalau udah, operator kasih ke guru-guru supaya guru-guru bisa login di mail.google.com. Ya, ingat-ingat Bapak Ibu ya.
Kalau yang belum ada nih langsung difoto, di-screenshot supaya Bapak Ibu bisa langsung kasih ke operatornya. Supaya bisa nih dipakai langsung. Ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung pakai dan aktivasi. Yang penting itu Bapak Ibu aktifikasi ke gurunya. Dan ini Pak Gusman, akun ini bisa buat guru dan siswa loh Pak, lengkap ya. Waduh, keren banget ya. Wah, keren banget nih. Jadi Bapak Ibu yang udah dapat akun, nggak hanya guru, tapi siswanya juga dapat. Nah, udah deh lengkap banget ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum dapat akun, langsung hubungi operator-operator pendidik. Untuk pihak-pihak lain, nanti bersabar, tunggu pengumuman selanjutnya. Ya, kalau ada yang dari rekan-rekan pengawas atau yang lain, tunggu. Kita mau fokus dulu ke para guru dulu ya. Dan siswa dulu nih yang terpenting. Yang sekarang lagi pembelajaran jarak jauh juga. Ya, tapi pasti nanti akan ada update selanjutnya. Kalau memang di luar itu. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah bisa aktivasi akunnya. Oke, jadi udah ya Bapak Ibu. Udah tahu cara aktivasi, udah tahu cara loginnya nih Pak Gusman. Ya. Nah, sekarang apalagi nih Pak? Udah berhasil dapetin akun, udah berhasil bisa mengaktifkan. Nah, sekarang yang paling penting Pak, apa langkah pertama yang harus dilakukan kira-kira? Kalau Bapak udah dapat akun ini nih ceritanya, apa yang Bapak lakukan kira-kira Pak? Pertama, saya mau mengisi data-data saya yang tadinya saya pakai data saya di Gmail pribadi saya udah penuh, saya mau pindahin Pak. Nah, bisa Pak? Nah, ini bisa banget Pak, pas banget Pak. Jadi kalau udah Bapak aktivasi, masuk di email google.com, udah ada bikin password, Bapak Ibu langsung aja nih di panduan yang sama, di belajar di mana saja, supaya bisa belajar di mana saja tanpa batas, ya. Bapak Ibu kita harus pindahin yuk data-data kita dari akun pribadi ke akun belajar.id Pak. Wah, pasti seperti yang tadi Pak Gusman bilang. Kita harus pindahin data-data kita nih, ya. Dan mungkin ada yang bertanya nih Pak, ini akun ini tuh dipakainya ini bisa dipakai sampai kapan ya Pak ya? Akun ini Pak? Selamanya. Ya ampun, selamanya ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu. Kalau misalnya tapi ya memang sepertinya di term of agreement, kalau misalnya dalam 2 tahun sama sekali tidak pernah dipakai, maka akan dinonaktifkan ya Pak Steven ya. Tapi ingat ya Pak Gusman dan semuanya, ini harus ada datanya di Dapodik. Jadi memang harus sinkronisasi datanya dulu pastinya, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan data-data Bapak Ibu ada di Dapodik ini bisa ada, ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu nggak mengaktifkan ini gitu ya. Nanti silahkan informasi lebih lanjut Bapak Ibu kunjungi di belajar.id ya tentang urusan data-data ini, ya. Nah, jadi yang pertama kita akan lanjut lagi Pak. Kita akan pindahin dulu datanya Pak. Caranya gimana nih Pak? Cara mindahin datanya Pak? Boleh dijelaskan nih Pak ke guru-guru biar tahu. Oke. Berarti pertama-tama kita harus buka akun pribadinya kita dulu. Kita ambil dulu data-data kita buka Google Drive kita, lalu kita pilih file-file yang mau kita ambil, lalu kita klik kanan, kita pilih download Pak Steven. Nanti ketika kita sudah download, misalnya kita pilih lebih dari satu file kita itu akan otomatis dijadikan menjadi satu folder zip, menjadi satu file zip, yaitu file yang akan disimpan menjadi dikompres menjadi satu, jadi nggak memakan ruang yang banyak di laptop kita nanti. Nah, nanti kalau sudah, baru kita upload lagi ke akun Belajar ID kita. Baik Pak Gusman. Jadi Bapak Ibu cuma 3 langkah, buka Google Drive Bapak Ibu, ya di drive.google.com. Ya, pastikan sign in dengan akun pembelajaran. Siapa di sini udah pakai Drive? Bapak Ibu boleh tulis di chat, Bapak Ibu. Tulis di chat yang udah pakai Google Drive. Waduh, udah banyak belum nih? Langsung pindah migrasi ya. Pokoknya hari ini pindahan, tugas Bapak Ibu pindahan data. Ya. Pindahan, kita pindah rumah. Yang kedua, kalau udah mau pindah, gimana cara pindah? Bapak Ibu di-download. Ya, di-download dulu. Semua folder-folder filenya di-download dulu. Ya. Caranya gimana download? Bapak Ibu klik dulu file-file yang mau dipindahkan, diklik download. Habis di-download, Bapak Ibu nanti akan tersimpan file-file itu dalam bentuk zip. Sehingga Bapak Ibu bisa membukanya dalam bentuk folder. Nah, saya akan tunjukkan deh Pak ya. Langsung saya demokan nih di depan Bapak Ibu semuanya nih. Biar makin paham caranya gimana sih. Coba sekarang semuanya
buka Google Drive-nya masing-masing, coba email pribadi boleh. Siapa banyak yang bilang udah pakai Drive, coba dibuka Drive-nya. Saya mau tampilkan nih Drive-nya saya nih Bapak Ibu. Aduh ketahuan deh file saya apa aja. Nggak apa-apa. Nah, ini nih Bapak Ibu file-file saya. Iya, ih keren banget loh Pak, masih bersih. Nih kalau ini file-file ini ya. Salah, ini akun belajar saya Pak. Kalau ini akun belajar saya nih, jadi masih bersih. Oke, Pak, kerennya. Masih Jadi bersih ya? Masih bersih. Jangan kaget kalau Bapak Ibu, aduh kok file saya nggak ada. Nah, karena ini akun belajar. Nah, saya mau ganti dulu nih. Harusnya yang saya share adalah akun pribadi Bapak Ibu, dibuka coba. Udah dibuka belum akun pribadinya? Coba dibuka dulu. Saya buka nih. Aduh, ini seru banget nih. Tuh, waduh, ini akun-akunnya nih. Waduh, ini kebetulan akun saya 30 GB kapasitasnya. Itu aja masih terbatas, ya ampun. Ya. Wah, ini dari Bu Isna ini siap pindahan data. Pindahan data, oke. Nah, ini kan file saya banyak banget ya. Ya ampun, Pak Gusman bisa lihat ya. Coba banyak banget file-file saya yang tercecer. Aduh, stres saya nih. Ini kayaknya dalam folder, ada folder lagi ya Pak ya? Iya, beranak cucu nih Pak, file-filenya ini. Siapa nih kayak saya nih, tapi kan rapi kan Pak, lihat nggak berantakan, bangga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan banyak banget nih file RPP, file-file yang lain ya. Aduh, banyak banget ya. Gimana sih cara downloadnya Bapak Ibu? Cara mindainya gimana? Bapak Ibu pilih aja file-filenya atau foldernya sekaligus. Ya boleh, ada banyak cara nih. Caranya gimana? Kita klik aja ya Pak ya. Kita klik di sini. Iya, kita blok aja itu juga bisa Pak. Kita klik. Contoh nih, ada banyak file-file. Aduh, diklik filenya Pak, diklik kanan filenya. Coba diklik kanan dulu. Kita pilih download. Coba. Contohnya kita pilih satu ya Pak ya. Aduh, ini saya agak berat nih Pak kayaknya. Coba dari Bapak deh Pak. Nah. Coba dibuka dulu Bapak Ibu. Udah dibuka belum file-filenya? Kita tungguin nih Bapak Ibu sambil harus coba juga nih. Jangan sampai cuma nonton doang nih. Dibuka coba file-filenya. Berhasil nggak nih Bapak Ibu dibuka filenya? Ya, dan di-download. Coba saya share dari tempat saya ya. Iya. Coba. Udah dibuka belum nih Bapak Ibu? Sudah buka. Nah, kalau sudah buka, langsung diklik kanan di filenya Bapak Ibu. Diklik kanan di filenya. Kayak Pak Gusman nih. Coba Pak Gusman. Diklik kanan. Saya contoh ya, saya klik kanan. Lalu saya pilih download ya Bapak Ibu ya. Download. Oke, download. Atau di download. Wih. Nah, di download dulu Bapak Ibu. Jadi di download dulu ya Bapak Ibu satu-satu. Kalau saya di filter aja mana konten-konten yang ini ya, konten-konten yang apa tuh? Yang memang penting-penting relevan untuk pembelajaran. Betul. Kalau folder gimana Pak? Bisa di-download juga nggak sih Pak kalau folder? Coba kalau bisa. Kalau folder kita bisa langsung juga kayak gini, misalnya klik kanan foldernya, lalu kita download aja nih. Ya ampun Pak, gampang banget. Ini cuma download doang. Jadi nanti kalau iya, dan enaknya lagi nih Pak Stephen ya, kalau misalnya kita foldernya dalam folder ada folder lagi, itu nanti ketika sudah di zip itu hasilnya nanti di dalam folder juga ada folder lagi dengan data-data file kita lengkap Pak. Ya ampun, jadi tinggal di-download aja ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan. Ya, bener, langsung aja Bapak Ibu klik kanan download, langsung pindahan yuk kita semua. Coba saya minta siapa yang udah selesai pindah, yang udah berhasil download, tulis di chat. Saya pengen tahu nih. Coba Pak, praktek lagi Pak. Tuh ada PowerPoint, berat banget pas itu. Coba diklik kanan, Pak, diulang lagi. Klik kanan, lalu kita pilih download. Download, tahan. Ini banyak yang lagi download semuanya nih kayaknya. Coba Bapak Ibu yang sudah berhasil mendownload satu file aja atau satu folder, tulis di chat karena itu udah prestasi. Bapak Ibu, siapa yang udah berhasil download filenya? Ya, udah masukin dulu, disimpan dulu. Ya, udah mau hijrah tuh katanya Pak ya, udah mau hijrah semua. Ya, sayang. Siapa nih? Udah banyak yang udah nih Bapak Ibu. Aduh, kalau sampai ketinggalan, rugi banget nih. Jangan sampai belum ini, udah download ya. Asik, udah lagi proses. Oke, udah di-download semua. Oke, baik. Udah di-download ya Bapak Ibu. Jadi cara pertama, sekarang buka email pribadi, download dulu semuanya. Ya, di-download dulu semuanya. Pak Stephen.
Kenapa sih Iya. kita harus download? Kenapa nggak Nah, kita bagikan jadi editor aja ya, Pak, ya? betul. Nih mungkin ada yang nanya-nanya nih, kenapa sih harus kita download dulu? Kenapa nggak kita langsung bagiin aja ke akun Belajar Ide? Karena Pak, Mhm, ini kan ibarat pindah rumah ya Pak ya. Kita tuh mau pindah rumah mhm, nih. Nah, pindah rumah itu kalau kita cuma membagikan aja, jadi ibarat tuh membagikan, itu ibarat tuh misalnya saya mau pindahan gitu ya, saya mau saya bagikan ke rumah yang lain, itu saya tetap aja Pak, misalnya saya mau pindahin file saya ke akun Belajar.id, saya cuma bagikan. Tapi pemiliknya masih tetap saya Pak, gitu. mmm, Pemiliknya masih tetap saya. Jadi akibatnya file tersebut masih memakan kuota dari Google Drive kita Pak Gusman, mhm. begitu. Oh, gitu. Nah, Pantesan ya, ketika saya jadi coba ya sendiri, mhm. data saya nggak berkurang, Pak. Tuh lihat, data Bapak sekarang sih masih 3,3 giga ya, tapi nanti kalau lama-lama Mhm, udah penuh Pak, wah udah deh, udah nggak mhm, bisa lagi, itu tidak akan mengurangi. Jadi harus di-download dulu Pak, semuanya mau pindahan. Udah semua di-download mhm, belum nih Bapak Ibu? Kok klik kanan nggak ada menu download? Coba Pak diklik kanan lagi, download. Ada mhm. harusnya. Kayaknya Mungkin kalau koneksinya video-video kurang gitu bagus, deh, Pak Omar. koneksi aja. Ya, koneksi-koneksi. Jadi, ini ada yang bilang langsung transmigrasi. Waduh, bener banget transmigrasi bedol desa Wah, ya. Semuanya langsung transmigrasi, Pak. Ke semua ininya nih. Aduh. Dan jangan lupa Pak, ini kasih tahu murid-muridnya juga ya. Aduh, murid-muridnya kasihan loh. Udah penuh data-datanya dengan rekaman video Google Meet-nya Bapak Ibu nih selama ini nih. Jadi diajarin juga ya, dicatat, dikasih tahu ke guru anak muridnya langsung di WA, di Japri ya, langsung di Japri mhm, ya. Nah, jadi Bapak Ibu apa namanya? Ini contoh yang paling mudah Bapak Ibu di-download dulu saja untuk bisa supaya yakin ya. Oke. Duh, ini pada yang udah semua nih ya, senang banget saya. Kalau udah mhm. berhasil semua Bapak Ibu di-download ya, cara kedua Bapak Ibu ya. Nah, habis udah di-download apalagi ini belum selesai, kalau download doang Pak, itu laptop kita yang penuh Pak. Jadi belum Betul, menyelesaikan betul. masalah. Mhm, belum Nah, menyelesaikan ini masalah juga Pak. ditanyain sama Bu Eva nih, kalau udah Betul. di-download langsung dipindah atau gimana nih? Nah, ini saya mau tunjukin lagi ya Bapak Ibu ya, supaya makin yakin nih, kalau di-download tenang aja, Mhm, belajar di mana aja ini udah rapi banget langkah-langkahnya. Tadi kan kita udah buka drive, download, pilih file, habis itu mhm. download. Yang jangan lupa ada langkah keempat Bapak Ibu, makanya bacanya benar-benar baik-baik. Langkah keempat, sekarang Bapak Ibu buka googledrive.google.com. Coba dibuka Mhm. drive.google.com. Tapi yang ini bedanya apa Pak? Kalau tadi kan pakai email pribadi, sekarang kita pakai belajar.id. Ya, pakai Oh, belajar.id. Nah, mhm, jadi udah di-download, Bapak Ibu sekarang masuk dengan akun belajar.id. Coba. Udah belum Bapak Ibu? oke. Sekarang kita kasih waktu nih pakai belajar.id. Masuk dulu. Nah, silahkan Bapak Ibu. Siapa yang sudah masuk di belajar.id-nya? Jadi mungkin ada yang bingung, Pak, Mhm, gimana sih cara sign in ke belajar.id-nya? Nah, ini saya tunjukkan lagi ya, karena kan mungkin selama ini pakainya akunnya pribadi doang nih, Pak. Saya nggak betul, tahu, betul. gimana caranya login dengan belajar.id, ya. Nah, kita langsung tunjukin aja di sini, langsung saya tunjukkan, ya, Mhm. bagaimana kita bisa sign in. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di paling kanan atas, kalau tadi ini emailnya email Bapak Ibu guru, nah Bapak Ibu bisa pilih, cari mana yang belajar.id. Kalau belum sign in, Bapak Ibu harus sign in Oh, dulu. Paling bawah berarti itu ada harus sign in pilihan dulu ya? betul. Jadi di paling kanan Mmm, atas, diklik yang ada logo Google-nya, diklik aja, diklik. Terus Bapak Ibu kalau udah diklik, di-scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, cari itu ya. Ada namanya mhm, tambahkan akun lain, Pak. Nah, mhm. tambahkan akun lain. Ditambahkan akun lainnya, nanti ketika Bapak Ibu klik tambahkan akun lainnya, Bapak Ibu tinggal sign in, masukin email Oh, belajar.id-nya. Ya, coba dicoba dulu sekarang Mas Bapak Steven Ibu, Mas dicoba. Steven Mhm, Mas Steven, boleh di-zoom-in di iya. bagian tambahkan akun lain nggak? Oh, di zoom ini kurang nih. Nih Bapak Ibu tuh lihat tuh. Iya, Kelihatan nggak tuh Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu HP harus scroll ke bawah dulu ya, di-scroll, 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 geser-geser ke bawah sampai ketemu tambahkan akun lainnya. Tuh lihat, mmm. ya. Jadi Coba kalau masih dicek belum Bapak Ibu. ada akun belajar ID-nya, Bapak Ibu harus Mhm. menambahkan akun lain dulu ya?
Jadi Iya. ketika Bapak sudah menambahkan, di-sign in, di login ke dalam akun belajar.id, baru Bapak nanti buka Betul. drive-nya lagi. Betul, betul. Ya, coba masuk dulu ke akun belajar.id-nya Bapak Ibu, dicoba masuk dulu, add another account. Ya, ditambahin ke akun yang lain. Jadi klik paling kanan atas, lalu di-scroll ke bawah sampai ketemu add another account. Ya. Kalau udah login aja pakai belajar.id tadi ini. Ya, belajar.id. Kalau sudah Pak Gusman, seperti saya, tada, ya, ini adalah akun belajar.id saya. Tuh, saya aja udah punya, Pak Gusman udah punya belum? Punyaku masih belum nih, aku masih ngontak ini operatorku. Tuh lihat akun saya tuh, namanya Masih admin nunggu. Revo. Keren kan akun Wah, saya? keren. Iya nih, ini udah bersih lagi tuh, masih putih bersih. Masih nggak ada file-file yang penuh, nggak berantakan. Dan Wah, ini aduh, enak asik. banget nih. Enak ya ngeliatnya Asik ya. banget. Nah, coba Bapak Ibu udah kebuka belum? Siapa yang udah kebuka file akun belajar.id-nya di Google Drive-nya? Nah, kalau yang udah buka tulis di chat, saya pengen lihat tulisannya di chat. Duh, filenya katanya 14 GB langsung. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini udah langsung kita pindahin aja. Ya. Nah, kalau udah di belajar.id ini apalagi nih Pak Gusman nih? Apa yang harus kita lakukan kalau udah masuk belajar.id-nya? Yang paling pertama kali adalah kita mengembalikan file-file kita yang sudah kita download tadi, Pak. Terus yang kedua nih, mumpung masih kosong nih, saya tuh selalu bercita-cita drive saya itu terorganisir rapi, nggak kayak punya saya sekarang. Tapi karena file saya sudah banyak nih, Pak. Aduh, mau rapinya bingung, Pak. Tapi kalau pakai belajar ID, saya pasti bisa deh rapiin. Saya bakal bikin folder-folder nantinya. Ini kayak rumah baru ya Pak Gusman ya, jadi kan masih putih bersih ya, belum ada banyak dosa, maksud saya belum banyak sampah-sampah gitu ya. Jadi mumpung masih putih bersih ya, apalagi ini udah mau tahun baru, apalagi kita masih di rumah aja gitu ya, kayak kesempatan besar kita rapi-rapiin filenya kita, supaya betul-betul file-file dimasukin itu file-file yang memang sesuai dengan pembelajaran ya, file-file yang memang sesuai untuk belajar anak-anak ya. Jangan sampai nanti masukannya video Korea atau video drakor loh ya. Jadi yang penting ini iya, jadi yang tolong digunakan juga dengan bijak ya. Pak Steven, saya mau cerita sedikit nih. Waktu itu Iya, ada boleh, rekan Pak. saya cerita soal dia memasukkan video-video yang tanpa license itu ke Google account-nya dan berujung dengan akunnya itu kena suspend dari Google-nya langsung. Ini penting banget ya Bapak Ibu. Kayaknya kena hak cipta deh. Betul. Ini penting banget, ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu upload file-file di Google Drive juga. Artinya jangan sampai upload film-film bajakan. Siapa nih yang selama ini Google Drive-nya isinya film bajakan semuanya dari download-downloadnya gitu ya, atau pokoknya hal-hal yang berupa video-video itu, karena mentang-mentang unlimited Pak, dimasukin lah video-videonya ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Pastikan yang dimasukkan adalah video-video yang memang relevan dengan pembelajaran atau file-file untuk pembelajaran ya. Waduh, ya udah banyak yang bisa nih ya. Nah, ini mumpung masih bersih nih Pak Gusman, kita langsung upload aja ya. Aduh, masih bersih banget siap, Pak. Cara uploadnya gimana sih Pak? Cara uploadnya diklik new, Bapak Ibu diklik new atau baru nih paling kiri atas ada tombol new Bapak Ibu. Diklik aja satu aja. Ada tambahnya ya. Diklik sekali ya. Lalu nanti dipilih namanya ada pilihan apa nih Pak Gusman? File. Oke, kita ada file upload sama ada folder upload. Wow. Nah, apa bedanya Pak Steven? Apa bedanya nih? Berarti saya bisa langsung upload satu folder yang dalamnya ada anak cucu foldernya itu lagi. Wah, keren banget. Betul banget Pak Gusman. Berarti kita nggak usah upload satu persatu ya Pak Steven ya, nggak usah upload file satu persatu ya. Betul. Iya, nah udah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu langsung aja klik new, Bapak Ibu file upload coba. Di-upload dulu sekarang Bapak Ibu, di-upload semua file-file yang ada. Pindahannya kita pindah rumah.
langsung folder-foldernya di-upload, filenya di-upload, semuanya di-upload, ya. Coba, udah berhasil belum upload-nya Bapak Ibu? Boleh tulis di chat. Nah, Wah, saya ulangi lagi ya. Klik new, upload. Asik banget nih, upload datanya. Nah, foldernya juga. Coba Bapak Ibu silahkan tulis di chat yang sudah berhasil, mana suaranya? Saya pengen dengar nih, ya. Udah berhasil belum transmigrasinya Bapak Ibu? Transmigrasi Bedol Desanya udah berhasil belum? Ya. wow. Nah, oke. Nah, ini juga ada yang nanya, apakah Google kita kalau kita mindahin data ke sini aman nggak sih Pak? Bisa dilihat siapa aja? Tadi kan saya udah bilang Bapak Ibu, data-data Bapak Ibu ini aman, hanya Bapak Ibu yang bisa lihat. Jadi nggak usah takut, waduh, dilihat orang-orang, nggak bisa ya Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Jadi selama Bapak Ibu tidak membagikan akun dan password Bapak Ibu, file Bapak Ibu akan tetap aman. Jadi pastikan Nah, nanti ketika berbagi juga harus diperhatikan siapa yang berbagi, apa saja aksesnya nanti. betul. Tapi itu kayaknya nanti bakal dibahas sama Pak Steven di sesi Betul. berikutnya. Betul. Yang penting Bapak Ibu belajar upload dulu hari ini. Ya, udah berhasil belum nih Bapak Ibu? Ih, udah banyak loh. Ada yang belum. Kayak kalau yang belum tuh karena datanya bergiga-giga, ditunggu aja. Langsung kayaknya Bapak Ibu apa namanya, memang ditunggu aja karena waktunya kan karena kok tergantung datanya ya Pak. Berapa lama Pak biasanya upload Pak? Betul. Berapa Kalau lama upload Pak? itu tergantung kecepatan internet juga sih Pak Steven. Jadi Hmm, kalau untuk saya pribadi, saran saya adalah saya tidak akan langsung mengupload semuanya, tapi saya akan mengupload secara bertahap. Jadi kan tadi kan filenya betul. saya sudah download ke komputer tuh. Misalnya Mm-mm, saya upload folder 1 ini, folder 1 saya mm-mm. upload ke sana, nanti ketika folder tersebut sudah selesai, saya akan hapus dari komputer saya, jadi komputer saya agak lebih lega, terus nanti berarti file yang tersisa itu belum yang terupload Pak, jadi nanti saya akan Betul. upload, gitu. Iya. Dan ingat Bapak Ibu kalau udah taruh di sini datanya, makanya tadi saya bilang di awal harus bikin password yang aman supaya Bapak Ibu data-datanya bisa aman juga ya. Dan jangan lupa kasih tahu ke siswa ya Pak Gusman untuk mereka juga upload pindahin data. Jadi pokoknya minggu ini adalah minggu transmigrasi nasional Pak ya. Jadi semuanya harus bertransmigrasi ya. Udah selesai belum nih proses transmigrasinya? Pak Steven, ada satu lagi nih yang kurang nih. Iya, iya. Kita belum mengubah file yang kita upload itu agar bisa menjadi file Google, Pak. Oh iya, itu penting banget loh. Waduh, ini tips nih Bapak Ibu ya, dicatat nih. Ya, ketika Bapak Ibu mau upload, Bapak Ibu, biar makin keren, tadi kan bilang ya Pak, banyak kecanggihan-kecanggihan yang kita tuh kadang-kadang nggak tahu ya. Tahu nggak? Sebetulnya saya mau kasih tahu rahasia nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa langsung mengkonversi file-filenya. Caranya gimana? Di paling kanan atas, itu ada setting Bapak Ibu. Setting atau setelan. Ya, kiri itu ya Pak ya? Iya nih, yang kayak ada roda kecil nih Pak. Nih tuh. Setting, klik setting. Nah, nih ya Bapak Ibu, diklik setting. Nah, Bapak Ibu ini penting juga, Bapak Ibu jangan lupa diklik juga nih convert file uploads Bapak Ibu. Buat apa sih Pak Gusman convert upload ini? Apa bedanya kalau nggak dicentang? Kalau misalnya kita nggak centang, file yang kita upload nanti akan menjadi tetap file-file Office seperti Word, PowerPoint, Excel. Tapi ketika kita mau buka, kita mau edit, ini akan membutuhkan aplikasi tambahan nantinya. Tapi ketika kita sudah convert upload, ketika kita bagikan ke murid bisa langsung mengedit, kita juga bisa langsung mengedit. Jadi lebih cepat Pak pekerjaannya kita. Dan anak-anak juga nggak bingung. Betul. Pak Gusman, wah ini seru banget ya. Pak Gusman boleh demoin nggak? Pak Gusman ada file Microsoft Word nggak atau apa gitu yang lagi di-upload, tapi di file gitu ya, lagi di-upload? Ada nih Pak, ada. Nah, kita lihat nih, apa bedanya kalau di-convert sama tidak di-convert? Ini penting banget nih Bapak Ibu. Nggak apa-apa, Pak udah terlanjur nggak tadi nggak sempat di-convert, nanti kita convert setelah ini. Nah, jadi cukup diklik setting. Silakan Pak. Saya coba share screen dulu ya. Ini rahasia yang nggak banyak yang tahu nih, tapi ini penting banget lah. Akan mengubahkan cara Bapak Ibu bekerja. Ini keren banget. Ini kan Google Drive saya Bapak Ibu ya. Nah,
Kita Nah, untuk iya, iya. upload ini kan saya cek dulu ya, saya buat satu folder baru, tes upload. Nah, tes upload. Nah, ini bagus banget nih Pak Gusman. Bikinnya folder dulu ya biar rapi ya. Lalu saya buka foldernya di sini. Saya cek dulu ya punya saya ya. Di settingan saya ini, wah ternyata saya sudah convert upload nih Pak. Oh iya. Saya coba ya. Saya coba dulu ya. Ini kalau yang sudah convert upload, kita bisa langsung upload aja. Cara uploadnya gimana ya? Kita bisa langsung klik kanan, pilih upload file. Contohnya saya ambil satu, open. Wih, langsung ini PowerPoint ya Pak ya? Ya, ini PowerPoint. Ini yang tadi kita file-file Google tadi. Ketika kita download, dia otomatis menjadi file PowerPoint dan menjadi file Office, Pak. Jadi, kita bisa saling convert gitu. Betul. Nah, apa yang terjadi, Pak? Dia langsung menjadi file docs. Seperti ini. Tapi kalau misalnya saya matikan settingnya, convert upload filenya ini, saya klik apa bedanya? Saya upload folder dengan file yang sama. Dia akan jadinya seperti ini, Pak. Apa bedanya ya? Saya penasaran loh. Bapak Ibu bisa tebak nggak apa perbedaannya? Coba. Amati, cari 5 perbedaan. Ya. Dari 5 perbedaan. Kalau saya boleh tebak ya, Pak. 1, logonya tuh beda, Pak. Itu lihat tuh, logonya. Oh iya, betul. Logo yang di sini. Logo yang paling kiri itu masih udah Google Slides. Yang satu lagi masih PowerPoint. Betul sekali, Pak Stephen. Nah, apalagi Pak bedanya, Pak? Saya pengen tahu, Pak. Bedanya lagi adalah kalau misalnya kita pilih yang Google Slides, ini loh, Pak. Apa boleh di zoom, Pak? Di zoom. Data yang terpakai ini ada. Nggak kelihatan? Coba kita zoom lagi ya. Kelihatan nggak nih? Nah, kelihatan. Apa nih, Pak? Data ya yang ampun, Pak. 0, Pak. 0. Ya ampun, udah unlimited. Iya. Masih 0, Pak. Jadi kayak nggak nyimpen apa-apa, tapi filenya tuh jadi kayak 0 bytes. Ya ampun. Kenapa? Karena di situ ada tulisan Google Slides itu gratis. Bukan gratis, beda. Google Slides itu nggak ada memori penyimpanannya. Ya ampun. Saya baru tahu loh, Pak. Gratis. Iya, karena udah jadi Google Slides otomatis. Kalau PowerPoint, Pak? Coba yang PowerPoint ya. Diklik. Saya klik yang PowerPoint nih. 5 mega, iya, ampun. 5 mega. Ini pantesan aja selama ini Google Drive saya penuh banget tuh, Pak. Karena nyimpan PowerPoint, Pak. Waduh. Jadi ternyata kalau pakai di-convert, Pak, itu 0 ya, Pak ya? Ya ampun. Iya, 0 nih, Pak. Siapa yang baru tahu boleh tulis di chat. Aduh. Ini keren banget ya. Udah unlimited, terus udah gitu nggak ada memorinya. Aduh, udah deh. Udah deh, saya udah fix, Pak, migrasi saya. Fix. Saya berkonversi ya. Keren banget ya. Jadi betul-betul filenya ukurannya lebih kecil. Bukan lebih kecil, nggak ada kalau di cloud gitu ya. Terus juga kalau dibuka langsung kebuka dan langsung bisa diedit ya. Dan ini pada bilang banyak banget baru tahu ya. Nah, langsung Pak, kalau baru tahu coba diulangi. Apalagi Pak? Bedanya apalagi Pak? Ya ampun. Bedanya satu lagi kayak gini nih Pak. Kalau yang Google Slides ketika kita buka, kita udah bisa langsung edit nih. Ya ampun, bisa langsung edit. Langsung Pak. Udah bisa langsung edit. Tapi kalau yang satu lagi, dia dikonversi dulu ya, dikonversi di Google Slides dulu. Iya, ini lagi dikonversi dulu nih. Iya, agak sedikit lebih lama ya, nggak apa-apa tapi. Oke. Asik banget ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya langsung pada mau konversi semua. Jadi tidak hanya transmigrasi, konversi. Banyak banget nih istilahnya ya hari ini ya. Luar biasa. Nah, lanjut Pak Gusman ya. Ini karena waktu nih Bapak Ibu. Kayaknya abis ini langsung Bapak Ibu konversi semua file Bapak Ibu guru ya. Jadi udah langsung transmigrasi dan dikonversi. Saya akan izin share screen ya Pak. Nah, oke, silakan Mas Steven.
Baik, Bapak Ibu udah berusaha, ya udah berubah. Jadi sekali lagi langsung upload semua filenya. Tapi ada juga cara kedua Bapak Ibu memindahkan data. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkapnya di belajar di mana saja. Cara kedua adalah Bapak Ibu harus bisa ini kalau ini Bapak Ibu khusus yang pengen niat banget mindahin semua data. Nah, kalau mindahin semua data berarti Bapak Ibu harus buka namanya takeout.google.com. Coba dicari takeout.google.com. Diklik aja takeout.google.com. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mindahin langsung Bapak Ibu semua datanya. Langsung dalam bentuk. Jadi kita nggak pakai pilih-pilih. Langsung semuanya. Tetap dalam mindahin data ini namanya takeout. Ya Bapak Ibu, ini kalau saya mau kasih tunjuk ya, seperti apa sih takeout? Ya. Nah, ini saya tunjukin dulu ya. Pengen ya Bapak Ibu. Ini kayaknya banyak yang nggak tahu nih Pak rahasia-rahasia keren ini ya, banyak yang baru tahu. Nah, ini tips yang kedua nih. Nah, kita lihat ya. Jadi cari aja Google Takeout Bapak Ibu. Google Takeout. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, bahkan Google Takeout ini nggak nahu-nahu. Namanya Takeout, dia tuh kayak mau pindahan rumah, Pak. Semuanya mau dipindahin. Jadi semua file-filenya. Mau file apapun, semua ada. Nah, tapi kita pilih yang drive aja ya. Nah, ini Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa centang aja pilihan drive. Ya. Centang pilihan drive dicentang. Ya, kalau udah, nggak perlu semuanya juga sih Bapak Ibu pindahin. Drive aja cukup. Karena ini semuanya Bapak Ibu, semuanya. Nanti diklik, di scroll ke paling bawah, ada langkah berikutnya. Nah, nanti dia akan nanya, Bapak Ibu mau ekspor berapa kali? Sekali aja ya, karena pindahan itu capek gitu ya. Jangan setiap 2 bulan, capek gitu ya. Dia akan nanya mau dalam bentuk apa? Nanti dalam bentuk zip. Ya, seperti itu. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu ini cukup 2 GB, nanti Bapak Ibu klik aja buat ekspor. Kalau udah buat ekspor, diklik buat ekspor, nanti ditunggu aja. Nih Bapak Ibu, ditunggu aja. Google akan melakukan itu prosesnya di dalam cloud. Jadi tunggu aja di email Bapak Ibu, nanti akan diberitahukan caranya seperti apa. Ya. Jadi ini kalau ini semua datanya mau dipindahin. Jadi kalau ini sih transmigrasinya betul-betul bedol desa Pak. Semuanya betul-betul kayak nggak cuma Google Drive-nya, semuanya langsung ya. Langsung. Ya jadi nggak usah milih-milih. Cuma memang resikonya pasti lebih berat Pak. Tetap nanti kan dikirimin oleh Google, dapat surat email dari Google yang menyatakan Bapak Ibu terima kasih sudah mendownload. Nanti Bapak Ibu tetap harus download lagi sih, intinya download dan di-upload lagi dimasukin. Ya. Nanti jadi akan dikirimin Google filenya dari email dan kita harus download lagi Pak filenya itu. Gitu. Terus langkahnya sih sama sih, tinggal kita upload lagi Pak, seperti yang tadi. Iya. Pak Steven, berarti kalau misalnya kita pakai takeout tadi, file-file kita yang file-file Google tadi otomatis akan dikonversi menjadi file-file Office ya, betul ya Pak Steven ya? Betul, betul sekali. Jadi nanti tolong dibaca langkah-langkahnya, sudah kita sediakan di panduan. Langkah keempatnya nanti Bapak Ibu bisa tunggu aja, bisa berjam-jam atau berhari-hari. Nanti kalau proses ekspornya sudah selesai akan dapat email, tinggal Bapak Ibu download. Dan tinggal diulangi langkah-langkahnya. Ya, dengan cara ya. Di-upload lagi aja. Kalau Bapak Ibu lupa, kita udah sediain tutorial. Cara mindahin data dari Google Takeout. Ada videonya lengkap. Dan udah oke banget. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu lihat lagi. Enak banget nih. Jadi kita nggak cuma bisa belajar di mana aja nih. Iya. Tapi bisa bekerja dari mana saja juga nih Pak. Betul. Dan yang terakhir nih Pak, kalau memang, aduh Pak, saya agak masih berat nih internetnya, atau saya pengennya cuma membagikan, gitu ya. Memang ada cara terakhir yang tadi Bapak Ibu sempat nanya. Jadi kita memindahkannya ini bukan betul-betul dipindahin ya, kayak mungkin masih yang, aduh saya masih susah move on gitu ceritanya ya. Kalau masih susah move on, Bapak Ibu pengen bagiin aja, boleh. Bapak Ibu bagiin folder dan file. Nah ini kita sudah sediain video panduannya, jadi sistemnya sama Pak, tinggal kita bagikan aja file dan foldernya. Nah, mungkin saya tunjukkan secara singkat saja ya, karena sudah hampir habis waktu kita nih Pak, nyadar nih. Wah, ya. Cepat banget pasti kan? Iya ya, nah kerasa udah 1,5 jam, kayaknya baru 1 menit tadi, ya. Nah, coba ya, kita akan buka dulu.
Google Drive-nya. Oke. Nah, kita bisa lihat nih, Bapak Ibu sebentar. Ini sepertinya masih lagi loading. Oke. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu masih susah move on, aduh Pak galau nih data apa yang mau saya pindahin gitu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, diklik filenya aja. Mungkin Pak Gusman boleh nggak dari Pak Gusman nih Pak? Kayak punya saya agak loading nih. Boleh. Jadi cara membagikan filenya Pak. Oke. Saya siap. Nah, untuk membagikan file itu gampang kok Bapak Ibu. Atau misalnya mau langsung satu folder yang dibagikan juga bisa loh. Gimana Pak? Jadi prosesnya sama aja. Contohnya saya akan klik kanan di file yang di folder atau file yang saya ingin bagikan. Saya klik kanan. Setelah saya klik kanan, saya pilih share Bapak Ibu. Oh. Klik kanan, lalu kita pilih share yang ada gambar orangnya ini. Bagikan aja ya. Iya, bagikan. Coba Pak dibagikan atau kalau misalnya kita klik foldernya, di bagian pojok kanan atas itu ada logo orang yang sama, yang ada tanda tambahnya ini. Ini untuk membagikan juga. Nah, contoh saya tambahin pastikan ya. Boleh, boleh. Kalau ini berarti tidak pindah ya, cuma dibagikan aja ya. Betul, ini nggak pindah. Ini istilahnya saya pinjemin kunci ke Pak Steven, jadi Pak Steven bisa ke rumah saya. Oh, gitu. Tapi file-filenya tetap di rumah saya. Jadi istilahnya perabotannya, mejanya, kursinya, itu masih punya saya. Jadi saya cuma masuk aja ya, minta izin. Betul. Izin masuk aja dan Pak Steven bisa lihat-lihat di dalam, bisa duduk-duduk, bisa nonton TV-nya juga, tapi TV-nya, tempat duduknya itu masih punya saya. Gitu. Betul. Makanya tadi yang pertama itu yang disarankan adalah di-download dulu biar filenya itu bisa kita kosongkan di rumah kita itu. Oke, ini kalau sudah kita tinggal klik send aja nih Pak. Betul. Selesai nih. Iya. Dapat langsung ya. Aduh, gampang banget ya. Kalau ini sih tinggal ya udahlah, tinggal bagiin aja, terus kita bukain nanti di file saya, Bapak Ibu nanti bisa mengakses file yang sama dari mana aja, di mana aja. Ya, pakai perangkat apa aja. Ya. Jadi udah nggak ada batasnya lagi, Pak. Nggak ada cerita USB ketinggalan dong, Pak? Iya, ya ampun hari gini nggak ada lagi, Pak. Karena dengan adanya Google Drive ini, coba sekarang Bapak Ibu buka di handphone. Bapak Ibu bisa akses sekarang langsung di handphone filenya Bapak Ibu. Betul nggak? Coba dilihat. Langsung nih Bapak Ibu semua. Bisa nggak? Tapi sebelum bisa akses, harus dipastikan dulu loh, Bapak Ibu sudah memasukkan akun belajar ID-nya di handphone Bapak Ibu. Iya. Nah, sekarang tugas selanjutnya, langsung masukin di handphone akun belajarnya. Ya, jadi caranya Bapak Ibu login di handphonenya. Coba dilihat. File-file yang tadi Bapak Ibu upload, ada nggak nih? Ya, ada nggak nih? Iya. Supaya Bapak Ibu bisa belajar di mana aja. Nah, sekarang Pak, jadi udah kayaknya memorinya berkurang nih Bapak Ibu. Email pribadinya kalau udah download. Nah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Pak Gusman, tadi kalau yang di-share, itu bukannya di mana ya Pak Gusman ya? Kan Bapak tadi share ke saya tuh Pak, filenya. Betul. Bukannya di mana? Nah, itu nanti masuknya di bagian share with me, Pak, yang ada gambar orangnya 2. Coba Pak tunjukkan, Pak. Yang di bagian samping diklik kanan. Coba sebentar, yang ini Pak, yang ada 2 orang ini. Oke. Jadi Bapak Ibu langsung bisa akses. Coba diklik Pak, dibuka, nanti ada filenya langsung. Kalau ini adalah file yang dibagikan dengan saya. Baik. Waduh, udah langsung dapat. Nah, Bapak Ibu, udah bisa pindahan ya, pokoknya mulai sekarang ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai habis ini nggak bisa pindahan. Semuanya harus bisa pindahan rumah. Ya, tugas Bapak Ibu pokoknya hari ini adalah pindahan rumah. Ya, rumah file maksudnya. Betul, pindahan rumah. Supaya bisa belajar tanpa batas. Nah, saya izin share screen ya Pak, karena sudah mendekati akhir nih. Oh ya, silakan. Nah, Bapak Ibu, sisanya Bapak Ibu masih banyak PR-nya. Bapak Ibu nanti bisa belajar buat folder, ya. Bapak Ibu nanti belajar juga mengupload folder. Semua sudah ada panduannya lengkap di sini, Bapak Ibu. Mengupload file tadi sudah ada langkah-langkah detailnya. Download file sudah ada. Silahkan Bapak Ibu
belajar lebih dalam ya tentang ini ya. Kalau Bapak Ibu lupa password atau apa, kita juga sudah ada panduannya di sini ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk lupa password. Kalau mengganti bahasa juga sudah ada di sini juga ya. Dan intinya Wah, Bapak berarti Ibu saya bisa ganti ke bahasa-bahasa lainnya ya, Pak, ya? betul, bahasa Indonesia bisa juga dan semuanya bisa dikerjakan dari mana saja ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu Pak Gusman ya, karena kita udah banyak belajar nih tentang bagaimana kita bisa belajar di mana saja ya. Karena sudah ada waktunya Bapak Ibu, kita akan share screen dulu. Saya akan share screen dulu Pak Gusman. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu coba operator bukan operator lagi, yang chat hari ini tolong bisa tulis apa yang harus linknya belajar-dimana-saja.id. Dan jadi Bapak Ibu kalau ada yang lupa, Bapak Ibu bisa belajar dibuka di sini, belajar-dimana-saja.id. Ya, Bapak Ibu silahkan bisa dibuka lagi akunnya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Pak mau minta materi presentasi, nggak ada, bukanya di belajar di mana saja. Nah, itu adalah ulasan. Itu udah sama ya, Pak, ya? Betul. Itu adalah ulasan bagaimana kita bisa belajar di mana saja dengan belajar.id. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, hari ini kita udah cukup membahas materinya. Jadi Bapak Ibu tolong di-explore lagi setelah ini, ya. Karena Bapak Ibu banyak hal yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa explore. Besok kita akan lanjutkan pembahasan ini. Siapa yang mau datang di kelas besok Bapak Ibu? Karena kalau besok udah bisa belajar tanpa batas, besok langsung Bapak Ibu bikin kelasnya jadi interaktif. Nah, besok bakal lebih seru nih. Nah, jadi Ini bisa. penting banget nih Pak buat PJJ. Jadi harus bisa bikin kelas yang interaktif buat guru-guru biar peserta didiknya makin bersemangat lagi walaupun masih PJJ dan belum bisa ketemu tatap muka. Jadi Betul, Bapak Ibu jangan sampai lewatkan sesi besok hari di jam yang sama ya, Stephen ya. Betul sekali. Dan Bapak Ibu, semua sumbernya sudah kita berikan di sini di belajar.id. Bapak Ibu, kalau lupa lagi gimana caranya, Bapak Ibu lihat di aktivasi akun, caranya di belajar.id. Kalau cara tadi, Pak saya lupa nih langkah-langkah tadi, upload file, pindahin file. Bapak Ibu buka di belajar di mana saja, ada panduannya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan lupa, ini kayaknya paling penting Pak, isi daftar hadir di bit.ly/daftar hadir belajar ide, supaya nggak lupa. Dan yang penting lagi Pak Gusman, jangan lupa, kita punya komunitas Pak, punya grup untuk membantu. Kalau lupa, aduh Pak saya lupa, nih saya bingung nih, saya butuh bantuan, gimana cara transmigrasi. Ya, Bapak Ibu, kita udah sediain grup belajar, Bapak Ibu di bit.ly/grup belajar ide. Ya, jadi lengkap yang semua yang Bapak Ibu butuhkan supaya Bapak Ibu bisa belajar di mana aja tanpa batas. Ya. Oh iya, Pak Stephen, mungkin saya akan mengingatkan teman-teman lagi, bagi yang mengisi daftar hadir selama 4 kali untuk sesi hari ini, sesi besok, sesi lusa, dan sesi besok lusa, kita ada hadiah spesial ya Pak Stephen ya. Hadiah spesial, yaitu adalah kado untuk guru terpilih. Untuk Bapak Ibu yang menghadiri 4 kali webinar dan mengisi 4 kali daftar hadir. Tapi ingat ya, kita pilih loh. Jadi Bapak Ibu kan hari ini belajar migrasi file ya. Besok akan belajar yang lain. Jadi harus lengkap. Supaya apa? Bapak Ibu bisa kita pilih untuk mengikuti persiapan Google for Education Certified Educator. Waduh. Ya. Dan ini sertifikasi internasional ya Pak ya? Betul sekali. Jadi jangan sampai nggak bisa datang nih. Ya ini penting sekali eventnya. Jadi Bapak Ibu semoga bisa terpilih ya menjadi salah satu peserta ini ya. Jadi oleh sebab itu Pak harus datang besok-besoknya. Dan juga kerjain PR yang ada di belajar di mana saja, ikutin komunitasnya, ya juga aktivasi akunnya. Ini penting banget dilakukan. Ya. Baik, Pak Gusman. Mungkin sampai situ nih karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira gimana nih? Bapak Ibu udah siap hadir buat besok? Jangan sampai nggak hadir, ya. Dan jangan lupa ajak guru-gurunya ya Pak Gusman, supaya guru-gurunya bisa nonton lagi kalau lupa. Diajak gurunya, diajak operatornya, diajak kepala sekolahnya, diajak teman-temannya, semuanya. Bapak Ibunya juga boleh diajak. Siswanya juga ikutan diajak semuanya. Betul sekali. Dan kita akan ketemu lagi besok tanggal 15 dengan topik yang wow banget, gimana Bapak Ibu buat kelas interaktif. Ya. Baik. Sekian nih sesi hari ini Bapak Ibu.
senang banget ya nih hari ini ya, bisa ketemu Bapak Ibu semuanya dan bisa ketemu guru-guru dari seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk bisa hadir di sesi yang akan kita adakan besok, ya. Dan sampai jumpa di pertemuan besok, Pak Gusman. Kita akan Sampai ketemu jumpa, Pak Stephen. di episode selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu.